Hai, perkenalkan nama saya Inosensia Edriatolo dengan NIM F12612412001. Pada kali ini saya akan menjelaskan macam-macam gaya belajar beserta contohnya. Terdapat 4 macam gaya belajar. Yang pertama itu ada visual, auditory, kemudian kinestik, lalu membaca atau menulis. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama ya. Yang pertama itu ada gaya belajar visual atau gaya belajar dengan melihat. Nah, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih suka memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, dan visualisasi lainnya. Contohnya itu seperti membuat mind mapping atau peta konsep, kemudian menggunakan spidol untuk menandai atau membuat catatan berwarna di buku. Kemudian yang ketiga yaitu memahami materi dari menonton video atau melihat foto. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory adalah cara belajar yang menggunakan indera pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap dan mengingat informasi. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami dan mengingat materi ketika mereka mendengarkan penjelasan, berdiskusi, atau mendengarkan rekaman audio daripada melihat secara visual. Contohnya itu, ketika belajar, mereka lebih memilih berkelompok untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Kemudian mendengarkan ulang materi belajar. Kemudian mencari tempat yang tidak berisik untuk mendengarkan kembali materi pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik adalah pola pembelajaran yang mengandalkan gerakan fisik, sentuhan, dan pengalaman langsung untuk menyerap dan memahami informasi. Orang dengan gaya belajar ini akan lebih efektif dalam belajar ketika mereka bisa melakukan atau mempraktikkan sesuatu, seperti eksperimen sains, bermain peran, atau aktivitas langsung lainnya, alih-alih hanya mendengarkan atau membaca secara pasif. Contohnya itu, ketika dia belajar ilmu komputer, dia langsung mempraktikkan langsung ke komputer itu secara fisik. Kemudian yang keempat, ada gaya belajar membaca atau menulis. Nah, dalam katanya itu yaitu verbal. Ciri-ciri belajar dengan membaca atau menulis yaitu belajar secara efektif dengan membaca teks, catatan, buku, dan menulis kembali informasi yang telah dia pahami. Contohnya itu seperti membuat rangkuman materi dari buku dan kembali menulis, kemudian menggunakan pantun, puisi, atau permainan kata-kata untuk membantu proses informasi. Nah, kemudian yaitu membawa kamus, thesaurus, atau buku referensi lainnya saat belajar. Lalu, yang kelima, ada gaya belajar sosial atau gaya belajar interpersonal. Gaya belajar interpersonal adalah cara belajar yang paling efektif ketika individu berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Pembelajar sosial cenderung lebih suka belajar dalam kelompok, diskusi, dan kegiatan yang melibatkan interaksi teman sebaya. Mereka mudah bertukar ide, bekerja sama, serta memahami dan mengingat informasi dari pengalaman sosial. Contohnya itu seperti studi kelompok, belajar bersama teman-teman untuk membahas dan memecahkan masalah. Lalu, diskusi kelas, berpartisipasi dalam diskusi dan bertukar ide dengan guru atau teman. Kemudian, proyek kelompok, berkolaborasi dengan orang lain untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang terakhir yaitu contohnya itu seperti presentasi kelompok, berbagi informasi dan memahami materi melalui presentasi yang melibatkan kerjasama tim. Lalu yang keenam, ada gaya belajar soliter atau intrapersonal. Nah, gaya belajar intrapersonal adalah tipe belajar yang lebih suka bekerja dan belajar secara mandiri, tanpa banyak interaksi sosial atau kelompok.
Pembelajar soliter cenderung introspektif, reflektif, dan memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri. Mereka lebih nyaman dalam lingkungan yang tenang dan dapat fokus dengan baik pada tujuan pribadi, namun kadang sulit untuk berkolaborasi dalam kelompok. Contohnya itu seperti kalau ada tugas kelompok, dia lebih memilih mengerjakannya sendiri. Kemudian dia lebih memilih belajar sendiri di kafe atau di perpustakaan atau belajar sendiri dalam kamar. Nah, itu adalah contoh belajar intrapersonal. Lalu yang terakhir ada gaya belajar logis, yaitu adalah cara belajar dengan mengandalkan logika, penalaran, dan kemampuan analitis untuk memahami informasi, mengidentifikasi pola, dan memecahkan masalah secara sistematis. Individu dengan gaya belajar ini suka mengkategorikan informasi, memahami sebab akibat, dan lebih menyukai penjelasan terstruktur seperti diagram atau peta pikiran. Mereka cenderung unggul dalam pelajaran matematika dan sains, serta menyukai aktivitas yang menstimulasi pikiran seperti teka-teki dan eksperimen. Baik, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.